Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Samsul Bari Samin, tentu saja di SBS Channel. Nah, pada video kali ini sahabat, saya ingin melanjutkan tutorial atau 7 langkah sukses dalam bisnis kemitraan. Sudah 4 video sebelumnya saya tayangkan. Pertama tentang bagaimana mewujudkan impian atau membuat impian kita menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat daftar nama, kemudian bagaimana cara membuat temu janji dengan calon mitra kita, dan yang keempat, melakukan presentasi kepada calon mitra. 4 langkah sudah saya jelaskan secara singkat dan insya Allah mudah dipraktekkan, dan silakan tonton videonya sampai selesai. Insya Allah sahabat semua akan terbantu, terutama yang sedang menjalankan bisnis kemitraan. Nah, pada langkah kelima ini yang akan saya sampaikan adalah follow up, tindak lanjut. Seringkali kita gagal dalam presentasi yang hasilnya tidak maksimal, itu sebetulnya bukan karena presentasinya tidak maksimal, tetapi kita tidak melakukan follow up atau tidak lanjut terhadap presentasi yang sudah kita lakukan. Calon mitra kita yang sudah kita presentasi seringkali ditinggal setelah presentasi dilakukan. Kita mungkin sudah datang ke rumahnya menjelaskan bisnis yang ingin kita tawarkan, tetapi setelah itu kita tak lagi hubungi dia. Akibatnya apa? Sahabat kita tadi menjadi kebingungan, menjadi penasaran, dan akhirnya tidak jadi bermitra dengan kita. Oleh sebab itu sahabat, follow up sangat penting. Sekali lagi saya katakan, follow up sangat penting. Jangan abaikan follow up. Sekarang alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi kita sudah dengan gampang memfollow up calon mitra kita. Mungkin tidak perlu dengan bertatap muka, tapi bisa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Yang jelas, setelah kita presentasi ke calon mitra kita, lakukan follow up terus, tanyakan apa lagi yang informasi dia perlukan, informasi apa yang belum dia dapatkan, sehingga akhirnya sahabat kita ini memutuskan untuk bermitra atau tidak. Nah, tetapi kalau setelah presentasi kita lakukan, kita tidak lagi melakukan follow up, maka kita tinggal sendiri. Ini ada beberapa dampaknya. Pertama, kecil kemungkinan dia akan bermitra dengan kita. Karena sekali presentasi biasanya orang belum paham, dia hanya paham kulit-kulitnya saja. Sehingga perlu pendalaman, dan disitulah letaknya follow up. Kemudian ketika kita presentasi, kemudian calon mitra ini kita tinggalkan, hati-hati, dia akan bisa digait oleh orang lain. Kenapa? Bisnis yang sama bisa jadi dijalankan oleh orang lain, sehingga dia melihat potensi teman Anda ini juga. Lalu di saat Anda sudah mempresentasikan tetapi Anda tinggalkan, datang orang lain yang menawarkan, kemudian melakukan follow up dengan baik, maka dia akan bermitra dengan orang lain. Hati-hati. Jadi seringkali ini terjadi, kita sudah sampaikan, meski ini kalau kembali kepada misteri rezeki memang bukan urusan kita, tapi sebetulnya secara ikhtiarnya kita masih belum maksimal. Jadi jangan lupa lakukan follow up terus terhadap presentasi-presentasi yang sudah kita lakukan. Insya Allah hasilnya akan maksimal, karena hasil biasanya tak pernah mengkhianati ikhtiar. Kemudian sahabat, follow up ini juga penting untuk calon konsumen kita atau untuk para konsumen kita. Jadi bagi sahabat yang jualan produk-produk tertentu, jangan tinggalkan konsumennya sendiri, tapi dampingi mereka menggunakan produk itu. Misalnya ketika Anda menjual suplemen kesehatan berbentuk kapsul atau cairan misalnya, saya mencontohkan misalnya ini ada suplemen dalam bentuk kapsul yang jumlahnya satu botol itu ada 120 tablet, dan konsumen harus menggunakannya 2 tablet setiap penggunaan dan 2 kali sehari. Berarti sahabat kita atau konsumen kita harus menggunakan produk ini 2 kali sehari, masing-masing 2 tablet. 4 tablet dihabiskannya untuk 1 hari. Berarti kita harus dampingi, kita harus follow up terus konsumen kita ini, dan memastikannya bahwa dalam 1 bulan atau 30 hari suplemen yang kita
berikan yang kita jual kepadanya sudah dikonsumsi semua dan dikonsumsi secara teratur. Percayalah sahabat, ketika ini dilakukan maka Anda akan mendapatkan repeat order yang tinggi karena konsumen merasa membeli murah dengan Anda. Apa sebab? Dia tidak hanya membeli produknya tetapi dia sekaligus mendapatkan pelayanan dari kita. Itulah pentingnya follow up. Jadi lagi-lagi saya katakan jangan abaikan follow up yang banyak diabaikan oleh pelaku bisnis kemitraan lainnya. Jadi Anda dampingi konsumen Anda kalau Anda menjual produk kepadanya. Terus dampingi, edukasi terus bagaimana cara memanfaatkannya atau bagaimana cara mengkonsumsi produk ini, dan percaya jugalah bahwa di saat dia merasakan pendampingan Anda ini bermanfaat untuk kesehatannya, tanpa Anda minta, dia akan bercerita kepada orang lain tentang manfaat produk yang Anda tawarkan, dan dia pasti menjadi mitra Anda berikutnya. Gampang, mudah, terus lakukan follow up dan insya Allah akan menikmati hasilnya. Sampai jumpa di langkah yang keenam, yakni pemakai produk. Bagaimana luar biasanya seorang pemakai produk ketika dia menawarkan bisnis kemitraan. Tonton terus SBS Channel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.